Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan satu studi kasus pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan kasus dari PT Megasari Makmur. Sebelum kita memasuki pembahasan, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ardiansa. Yang kedua ada rekan saya Rara, dan ada Mayang, ada Sofia, dan ada Frena. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja yang nanti akan dimulai dari latar belakang, analisis dari permasalahan, penyelesaian, dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya tadi. Introduction. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberi peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Dan perusahaan juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu produk obat nyamuk HIIT. Oke, pertama yang kita bahas yaitu mengenai latar belakang masalah. Jadi, perjalanan obat nyamuk itu bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk lainnya, seperti yaitu ada tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Salah satu hasil produksi obat anti nyamuk seperti HITS yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran dikarenakan mengandung zat aktif Provoxur. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik yang bersangkutan dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia, yang mengakibatkan keracunan terhadap darah, gangguan syaraf dan gangguan pernapasan, serta gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker, hati, dan kanker lambung. Bella, saya akan menjelaskan mengenai analisis permasalahan pada PT Megasari Makmur. Seseorang yang bekerja dalam struktur birokrasi organisasi besar tidak harus bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakan perusahaan yang turut dibantu. Kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Kemudian juga etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dari kasus ini terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya berpikir untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tetapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen, selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah pada PT Megasari Makmur. PT Megasari Makmur melakukan tindakan pemerintah pihak produsen. PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Jika dilihat menurut Undang-Undang Dasar, PT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu yang pertama, pada pasal 4 yang terdapat pada ayat 1 dan 3. Ayat 1 yang berbunyi yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Ayat 3 yang berbunyi yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang kedua, pada pasal 7 yang terdapat pada ayat 2, yang berbunyi memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, terdapat pada pasal 8 yang terdapat pada ayat 1 dan 4. Ayat 1 yang berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang diperdagangkan, barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4 yang berbunyi yaitu pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Yang keempat terdapat pada pasal 19 yang terdapat pada ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 yang berbunyi yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan. Ayat 2 yang berbunyi yaitu ganti rugi yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat 3 yang berbunyi yaitu pemberian ganti rugi yang dilakukan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Kesimpulan, pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini bias terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih ekstrim, bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabdian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah, yang tidak tepat pada tempatnya.